Katanya ada tentang fungsi yang ada berkaitan dengan inverse juga nih. Nah, kalau ada bentuk soal jika F inverse sama dengan X per X min 1 sama dengan X plus 1, nilai F2-nya berapa? Nah, kita gunakan sifat ini. Hubungan antara F inverse A sama dengan B. Jika kamu tukar nih antara asal sama hasil, maka dia berubah jadi inverse-nya hilang. Nah, berlaku kebalikannya juga. Kalau mau muncul inverse-nya, misalkan FB sama dengan A, ini tinggal kamu tukar, maka akan muncul inverse-nya. Tuh, untuk di soal nomor 4 ini karena pertanyaan F2, kita hilangin inverse-nya nih. Maka ini bisa kita rubah jadi F. Kita tukar ya, X per X plus 1 sama dengan X per X min 1. Pertanyaannya F2. Berapa nih? Maka nilai yang dalam fungsi ini kita rubah jadi 2. Jadi, X per X plus 1 sama dengan 2. Kali silang, X sama dengan 2X plus 2. X-nya sama dengan min 2. Kan X-nya ke sini ya. 2X min X, X. 2 pindah ruas min 2. Supaya dapat F2, maka X-nya ini kamu ganti min 2. Berarti min 2 per min 2 min 1. Sama dengan min 2 per min 3. Atau jadi 2 per 3. Tuh. Bisa dipahamin? Jelas? Jelas. Mela, Diandra, bisa dipahamin? Sebentar, Kak. Nah, nomor 5 sama nih caranya. Tapi agak berbeda tipe soalnya. Udah? Diandra, Mela? Oke, Kak, udah. Nah, nomor 5 dengan prinsip yang sama ya. Ini kan yang diketahui nggak ada inverse-nya nih. Terus ini diketahui inverse-nya nih. Maka biar gampang, ini kamu tukar nih. Ini kamu rubah supaya inverse-nya hilang. Biar sama-sama nggak ada inverse-nya ya. Ini kamu tukar. Maka jadi F2 itu sama dengan A plus 1. Tinggal disamain nih. Ini disamain sama ini disamain sama ini. Satu-satu ya. Pertama yang bagian kiri dulu nih. 1 per X plus 1 itu sama dengan 2. Yang kiri dulu nih. Maka kita peroleh, kita tukar aja. X plus 1-nya itu sama dengan setengah. Berarti nilai X-nya dapat tuh. X-nya itu berarti dapat berapa ini? Setengah kurangi 1 berarti min setengah. Tuh dapat ya X-nya min setengah. Terus yang ruas kanan nih. X plus 3 per X plus 1 itu sama dengan nih. A plus 1. X plus 3 berarti kan min setengah tambah 3. Itu kan berarti 5 per 2 ya, atau 2 setengah ya. 5 per 2 dibagi min setengah tambah 1 itu setengah. Sama dengan A plus 1 coret 2-nya. Kita ke sini biar cukup. Berarti kan nilai A plus 1 sama dengan 5 per 1. Maka dapat nilai A-nya adalah 4. A-nya 4 berarti A min 2 sama dengan 4 min 2. Itu berarti 2. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang masih bingung? Paham, Kak. Lanjut nomor 6 ya. Raka, Diandra paham juga ya, 4 sama 5 nih tipe yang sama. Sebelum ke nomor 6. Nomor 6. Sebuah perusahaan sedang melakukan tes penerimaan karyawan. Jumlah yang mendaftar tahap seleksi berkas itu 30%. Begitupun tahap TKD dan psikotes, berarti sama-sama 30% ya.
TKD 30%, psikotes juga 30%. Seleksi akhir persentasenya 5%, pembulatan ke atas. Untuk masuk tahap wawancara. Jika pelamar yang mendaftar sebanyak 5.000 orang, maka banyak penempatan kerja untuk suatu divisi A di perusahaan tersebut dengan kuota 3 orang adalah, berarti kita seleksi dulu nih. Yang pertama 5.000 ya, diambil 30%. Pertama 5.000 itu kita seleksi, kita pelan-pelan biar nggak bingung ya. Seleksi berkas. Berkas 30%, berarti 30% dari 5.000. Itu berarti kan 1.500 ya. 30% dari 5.000 kan 1.500. Kemudian diseleksi TKD. Itu juga 30%. 30% dari 1.500 itu kan berarti 450 ya. Nah, 450 ini diseleksi lagi yang psikotes. Psikotes itu 30% lagi. Ini 3 kali 45 itu berarti 135 ya. 135 itu yang psikotes. Kemudian wawancara, W aja deh, itu 5%. Nah, wawancara 5%. Berarti 5%. Berapa nih? 5% ya, 135. Kok koma nih? 135 kali 5. 6,75 ya. Ini pembulatannya kemana nih? Ini 6,75. Berarti kan bisa kemungkinannya 6 orang atau 7 orang ya. Kan nggak mungkin orang tuh 0,75 ya. Kita bulatin 6 orang atau 7 orang. Nah, ternyata itu ada suatu divisi A di suatu perusahaan yang diterima kan bisa 6, bisa 7 nih. Ini nggak ada pembulatan ke atas ke bawah ya. Oh, pembulatan ke atas udah nih, pembulatan ke atas nih. Maka kita ambil yang 7 ya. Nah, kita ambil yang Kak, 7. Kenapa? Kakak? saya izin ke kamar mandi ya, Kak. Ya. Berarti kita ambil yang 7 pembulatan ke atas. Kemudian divisi A itu butuh 3 orang. Ya udah, maka dari 7 orang ini kita masukin divisi A dengan kuota 3 orang. Maka karena jabatannya itu enggak, yang penting divisi aja ya, butuh 3 orang, maka kita gunakan kombinasi. Maka ini menggunakan kombinasi aja. 7C 3. Berarti 7 faktorial per 7 min 3, 4 faktorial, dikali 3 faktorial. Ini berarti 765 ya, 4 faktorialnya kecoret, dibagi 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Ini kita coret nih, 6-nya, 7 kali 5 itu berarti 35 cara. Jadi dari 7 orang yang diterima habis wawancara, untuk ditempatkan di divisi A itu adalah 35 cara. Tuh, bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Mela? Diandra, jelas? Halo? Jelas. Oke, mungkin satu lagi ya. Udah di screenshot belum? Udah. Oke, satu lagi. Nomor 7. Didefinisikan operasi segitiga terbalik dan segitiga benar sebagai berikut. A segitiga kebalik B itu sama dengan 3A kuadrat tambah 2AB plus B. Sedangkan A segitiga B itu A kuadrat kali B. Di mana 4 segitiga kebalik 3 sama dengan X segitiga 3. Pertama kita cari 4 segitiga kebalik 3 dulu nih. 4 segitiga kebalik 3 itu berarti senilai dengan 3 dikali 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 3 ditambah
3. Ini berarti 3 kali 16 itu 48, ditambah 8 kali 3, 24, ditambah 3. 72 tambah 3, 75. Berarti nilai 75 nih. Kalau X segitiga 3, yang X segitiga 3 itu kan sama aja X kuadrat dikali 3 ya. Nah, disamain nih. Berarti kan 75 sama dengan X kuadrat kali 3. Maka X kuadratnya 75 bagi 3, itu 25. Maka nilai X-nya ada 2 ya. Bisa 5, bisa min 5. Karena kan 5 kuadrat itu 25, min 5 kuadrat juga 5.